Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Iya Bu, selamat pagi. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan, selalu sehat. Karena pada masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan semua, jaga protokol kesehatan semua. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang Assalamualaikum Pak Jackson, selamat malam. Nggih, halo. Waalaikumsalam. Nggih Bu Rika, sugeng dalu pripun? Ini Pak Jackson, ini ya Pak ya, ini saya mau menceritakan soal itu loh, murid saya yang namanya Noval itu kok ada penurunan belajar gitu ya Pak ya. Itu dari nilai itu kok berkurang, terus kesemangatannya itu loh kok kurang. Itu gimana ya Pak ya? Oh, gitu ya Bu. Iya ya. Ya mungkin karena ya memang ini pandemi mungkin ya Bu ya. Gini aja Bu, untuk besok itu Mas Noval, nanti Ibu bilang ke Mas Noval untuk bisa menemui saya. Saya besok di rumah Bu. Ya mungkin kalau Mas Noval mau, nanti saya akan share lokasi via Ibu aja ya. Nanti untuk tindak lanjutnya Ibu nanti bisa mengirimkan share lokasi rumah saya ke Mas Noval. Monggo kalau mungkin Mas Noval nanti saya titip pesan ke Ibu. Besok mungkin Mas Noval kalau mau ke rumah saya mulai dari pagi sampai sore insya Allah masih di rumah. Tapi untuk habis maghrib itu saya ada acara Bu. Gitu ya Bu. Oh iya ya Pak, ya besok saya sampaikan pada Mas Noval itu ke rumah Bapak minta nasihat sama Bapak gitu ya Pak ya. Oh iya, iya Pak. Ya udah, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Oh iya ya Bu. Iya iya Bu. Nggih. Sami-sami Bu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Noval. Monggo monggo masuk. Ya Pak. Nggih. Monggo, silakan duduk. Ya Mas Noval, jadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi bagaimana tadi perjalanan? Bisa menemukan rumah Bapak? Oh ya bisa Pak. Walaupun tadi sempat kehujanan Pak tadi Pak. Oh, hujan di mana Mas? Di daerah mana namanya? Perempatan itu loh Pak. Oh, daerah Papar sini mungkin. Oh, iya. Saya kehujanan. Saya kira tadi sempat minggir dulu terus nunggu hujan. Ya walaupun tadi agak lupa gangnya tadi. Nah, terus. Oh iya. Tapi saya lihat tadi ada bundaran. Setelah bundaran saya lihat ada gang ke kanan. Nah pokoknya berarti ya situ bener. Saya lihat bener. Walaupun agak lupa sedikit ya. Tapi yakin terus ngikutin jalan. Nah, ya nyampe sini akhirnya kanan jalan. Rumahnya kanan jalan. Nah, baik Mas Noval, terima kasih sudah memenuhi panggilan Bapak. Kemarin ya meskipun mohon maaf malam-malam saya ngechat Mas Noval dadakan. Ya mungkin Mas Noval sekarang ada kesibukan, tapi saya sungguh berterima kasih karena Mas Noval sudah bisa menyempatkan waktunya di sini.
Nah sebelumnya sebentar saya mau ke belakang dulu. Saya tinggal dulu ya. Ya, Pak, silakan. Monggo, ini Mas Noval. Oh iya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Iya, iya. Sungkan-sungkan. Ya sebelum itu diminum dulu, monggo. Oh iya. Nah, santai aja di rumah bapak, udah anggap kayak rumah bapak aja. Santai. Enak Pak kopinya Pak. Oh enak, ya alhamdulillah itu buatan orang-orang sini juga Mas. Oh. Iya, itu produk-produk lokal dari UMKM juga. Ini apa Pak? Oh monggo, snacknya. Oh, snacknya itu juga dari produk unggulan desa sini Mas. Iya. Oke Mas Noval. Jadi sebenarnya Mas Noval ada apa sebenarnya? Kok sampai siapa Bu Rika itu menelpon saya supaya menghubungi Mas Noval, itu sebenarnya ada apa Mas? Boneka itu ya kemarin mungkin itu Pak, karena kan sekarang ini kan pembelajaran daring Pak ya, semuanya serba online. Jadi ya terkadang dari kita, dari saya pribadi pun setiap mata pelajaran ataupun setiap guru beri pelajaran itu pasti nggak lepas dari tugas Pak. Sedangkan dalam 1 minggu itu satu mata pelajaran pun ada 3 pertemuan. Nah di 3 pertemuan itu pasti ada tugas. Nanti belum ada pelajaran yang lain yang belum saya kerjakan. Terus belum nanti saya punya kesibukan ini belum sama keluarga, sehingga menumpuk dan otomatis ya saya mengerjakan itu pasti begadang Pak. Dan kalau saya begadang pasti mempengaruhi ke kegiatan yang lain gitu, Pak. Jadi saya sering stres, sering depresi, yang sering jenuh, mending nggak saya kerjain semua lah pokoknya. Karena ya apa jadi menumpuk terus kegiatannya ya monoton seperti Ya. itu gitu. Oh, jadi intinya Mas Noval di sini tuh merasa bahwasanya Mas Noval banyak memiliki tanggungan dan juga Mas Noval di sini bosan dengan apa sekolah online ini gitu. Mungkin apakah ada kendala lain setelah itu Mas? Atau selain itu? Nah, itu mungkin ya itu belum, kalau misalkan itu kalau kegiatan yang sifatnya kesibukan, belum nanti saya meluangkan waktu untuk diri saya sendiri untuk refreshing, belum juga. Jadi ya selain di sisi lain tugas sekolah ya, terus tugas dari kesibukan saya, terus belum lagi waktu untuk diri saya sendiri tidak ada. Nah, akhir-akhir ini kira-kira Mas Noval itu merasakan hal seperti apa Mas? Dan akhir-akhir ini yang saya rasakan ya jenuh, tapi di sisi lain ya terkadang saya memang daripada ngerjain tugas penting saya meluangkan waktu untuk diri saya sendiri aja, kayak refreshing Gitu. Nah, apakah dengan kegiatan seperti itu Mas Noval juga apa ya tetap mengerjakan tugas atau tidak? Ya. Akhirnya maksudnya. Ya walaupun tidak deadline Pak, tidak sesuai deadline, tapi yang penting saya mengerjakan. Berarti melebihi jadwal yang ditentukan gitu. Ini Bapak paham. Jadi intinya Mas Noval di sini tuh bingung karena Mas Noval juga memiliki kesibukan terus jenuh dengan keadaan ini gitu ya. Oh gitu. Jadi intinya begitu. Lalu di sini Bapak sedikit memberikan sebuah apa ya motivasi ya, karena kan Mas Noval di sini bingung. Mas Noval nggak punya apa ya, masih bingung menentukan harus bagaimana, dan juga Mas Noval itu mengerjakan tugas juga masih keteteran. Apakah mungkin gurunya juga apa ya, kurang menarik bagi Mas, atau gurunya kurang memberikan materi yang seharusnya gitu? Ya istilahnya sudah seperti itu Pak. Jadi terkadang sedikit penjelasan dan ujung-ujungnya tugas lagi. Tugas lagi. Iya. Jadi ya semakin menumpuk. Ya terkadang ya membuat saya membuat motivasi hidup saya ini semakin menurun gitu Pak. Jadi ya sebelumnya di sini juga Bapak mengingatkan agar kita juga sama-sama mengetahui bahwasanya Bapak di sini memiliki sebuah azas kerahasiaan yang mana Bapak juga tidak akan membocorkan azas itu.
Dan juga mungkin kalau Mas Noval mau menceritakan hal-hal yang menurut Mas Noval itu privacy, monggo nggak apa-apa, Bapak terbuka. Atau mungkin Mas Noval nanti memiliki unek-unek yang ingin entah itu tentang guru, entah itu tentang keluarga, ya monggo nggak apa-apa. Tapi ya mohon maaf Mas Noval, di sini Bapak hanya memiliki waktu kira-kira ya masih 30 menit. Apakah kira-kira cukup Mas Noval? Ya Pak, cukup Pak. Cukup. Baik. Jadi intinya itu tadi Mas Noval di sini kebingungan, di sini merasa jenuh tentang sekolah ini. Jadi di sini Bapak akan memberikan sedikit cuplikan video. Mungkin dari cuplikan itu Mas Noval bisa lebih bersemangat lagi, lebih mengerti atau termotivasi dari video tersebut. Ya baik, akan Bapak saya putarkan. Bapak putarkan. Ini Mas. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Baik, Mas Noval, mungkin itu video yang dapat Bapak tampilkan. Kira-kira dari video ini, poin apa yang dapat Mas Noval ambil? Kalau yang saya bisa ambil itu, kita harus tetap berjalan, kita harus tetap melakukan apa yang kita lakukan, walaupun itu perlahan. Yang penting itu kita bisa berjalan walaupun perlahan, tapi jangan sampai terus kita berhenti, sehingga nanti akan kalah sama yang lain, atau kita akan terjatuh suatu saat kalau misalkan kita berhenti. Jadi lakukan apa yang Anda lakukan, walaupun itu pelan-pelan, dan tentunya harus dibarengi dengan konsisten. Baik. Di sini juga Bapak sedikit mereview dari almarhum Bapak Habibie, yang mana itu tadi di dalam video juga menyebutkan bahwasanya dalam kita menggapai sebuah cita-cita kita, otomatis kan itu bersinggungan dengan orang tua kita, Mas Noval. Jadi orang tua Mas Noval itu sebenarnya juga memiliki semangat, memiliki dukungan yang besar di balik Mas Noval itu bersekolah. Jadi jangan sampai Mas Noval di sini hanya kendala, ya kita kan juga sama-sama mengetahui Mas Noval bahwasanya di negara kita, bahkan di dunia itu kebanyakan belajar di rumah.
melalui daring. Mungkin juga memang ini juga apa ya, suatu yang baru bagi kita, karena yang dulu kita bisa bertatap muka, tetapi sekarang ini kita dipaksa Mas Noval, dipaksa untuk bisa mengerti ilmu pengetahuan yang terbaru. Jadi otomatis kita online. Meskipun juga kita guru itu juga sama-sama masih belajar. Yang biasanya mengajarkan Mas Noval itu secara langsung, ini dipaksa untuk online karena memang aturannya begitu. Dan juga menurut Bapak Habibie ini, selain konsisten dan komitmen, kita juga harus bersemangat. Semangatnya di sini yaitu tadi, meskipun berjalan perlahan seperti yang dikatakan Mas Noval tadi, meskipun kita berjalan perlahan, tapi kita tetap harus belajar meskipun ya nggak terlalu cepat kayak teman-temannya mungkin, ya kita harus tetap belajar konsisten, pelan tapi pasti. Nah itu. Nah, jadi itu Mas Noval. Kira-kira langkah selanjutnya untuk Mas Noval itu apa? Atau mungkin poin yang dapat Mas Noval ambil untuk diri Mas Noval itu apa? Itu Pak, ya harus tetap semangat intinya Pak, semangat. Walaupun di situ di tengah kesibukan yang benar-benar sibuk, ya kita harus menyempatkan untuk belajar ini. Karena kan ya memang semua orang itu umumnya sekarang ya belajar serba online. Nah, jangan sampai dengan alasan yang sibuk dan sebagainya itu sampai menjadikan sekolah ini menjadi terhalang. Jadi ya walaupun online gini, ya justru malah kesempatan kita untuk belajar semangat, karena kan semua serba online dan di dalam internet pun semua sudah disajikan, pembelajaran, materi, semua sudah ada. Tinggal kitanya bagaimana mengelola waktu, mengelola kesibukan kita, membagi waktu antara diri sendiri, diri pribadi, ataupun keluarga dan sekolah dan tugas-tugas yang masih belum terselesaikan itu bagaimana. Ya kalau saya sendiri ya, karena ini juga menyangkut ke masa depan saya ya, saya harus tetap semangat dan harus tetap komitmen dan tentunya harus tetap konsisten dengan apa yang saya lakukan, walaupun itu pelan-pelan, walaupun itu lambat, tapi mending saya pelan-pelan tapi pasti daripada tidak sama sekali. Baik. Jadi intinya Mas Noval sudah bisa berkomitmen seperti itu, dan juga mungkin Mas Noval bisa kok sharing dengan orang tua. Mungkin bagaimana kalau orang tua tanggapannya tentang Mas Noval ini, tahu apa enggak kalau Mas Noval sebenarnya mengalami burnout dalam bersekolah ini? Kalau orang tua saya tidak tahu, karena justru kalau di rumah pun saya juga meluangkan waktu untuk keluarga, tapi tidak sampai menceritakan burnout saya kepada keluarga, karena ya saya berusaha untuk bersemangat. Jadi ya walaupun di rumah bersemangat, tapi di sekolah ini loh Pak, waktu belajarnya belajar itu ini, ya. kayak waktu meet teman meet atau via Zoom itu juga, karena kan ya tugasnya belum selesai, jadi untuk Zoom atau Google Meet itu saya juga kurang bersemangat tadi karena tugas-tugasnya masih belum selesai. Untuk kedepannya apakah Mas Noval itu bisa untuk menerapkan hal-hal yang sudah menjadi komitmen Mas Noval tadi? Ya mungkin insya Allah bisa Pak, karena ya harus misalkan ada tugas yang sekiranya dalam waktu dekat ini tugasnya dikumpulkan, yang penting saya mengutamakan yang paling dekat deadline-nya mungkin Pak. Adapun yang masih lama ya sudah, ya saya mungkin kerjakan setelah. Kalau Bapak memiliki saran, kalau ini saran ya boleh dipakai boleh enggak, mungkin kalau Mas Noval itu tadi ada waktu luang itu bisa kok dikerjakan sedikit gitu. Mungkin itu Mas Noval. Kira-kira Mas Noval apakah dapat Bapak minta kepada Mas Noval untuk bisa menyimpulkan poin dari proses konseling kita ini? Untuk proses konseling kali ini termasuk ya intinya sebagai generasi muda yang dikatakan oleh Pak Habibie tadi, jangan sampai terus patah semangat. Pokoknya harus semangat, karena untuk menunjang masa depan yang lebih baik.
kinerja kita. Tapi di sisi lain, nah kita harus tetap semangat walaupun itu sedikit-sedikit gitu. Tugas-tugas itu kita selesaikan satu persatu, satu demi satu kita selesaikan walaupun itu pelan-pelan. Nanti semuanya akan menemukan titik terang, karena dengan model sekolah yang serba online ini justru harus jadi kesempatan kita untuk semakin semangat belajar, karena kan semua sekarang serba online, otomatis ya kita juga belajar pun harus online, dan di internet pun semuanya sudah tersaji pelajaran-pelajaran. Jadi Bapak minta di sini dari proses konseling kita ini Mas Novel bisa mengambil hikmah-hikmah atau mungkin pemaknaan yang baik dari proses konseling ini tadi. Adapun mungkin tadi ada perkataan Bapak yang mungkin kurang berkenan, ya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Novel. Untuk itu, tetapi Bapak di sini juga tetap meminta kepada Mas Novel untuk seminggu ke depan kita bisa apakah bisa Mas Novel untuk mungkin seminggu ke depan, atau mungkin sekarang kan hari apa ya, Jumat ya, berarti ya apa, Jumat depan, apakah bisa untuk kita bisa mengevaluasi lagi gitu. Apakah bisa Mas? Ya bisa. Jamnya juga sama kayak hari ini aja nggak apa-apa. Oh iya. Bisa Pak, bisa. Oke. Ya mungkin itu Mas Novel ya, karena mungkin kita juga berbatasan waktu. Bapak sebentar lagi juga mau keluar, ada acara. Bapak di sini bila mana perkataan Bapak yang mungkin kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Ya. Monggo. Terima kasih Mas Novel. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Iya Mas. Jadi jalan